Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi, yang merupakan channel informasi pendidikan, kompetensi pembelajaran, informasi pembelajaran untuk siswa, guru, dan pemerhati pendidikan. Baik, Bapak Ibu guru dan pemerhati pendidikan, pada video ini saya akan menyampaikan mengenai modul ajar, yaitu 3 komponen minimal yang harus ada dalam modul ajar sebagai persiapan untuk melaksanakan atau implementasi kurikulum merdeka di tahun pelajaran 2022-2023. Untuk itu, Bapak Ibu guru harus mengenal dulu dan harus menguasai serta bisa membuat modul ajar. Baik, Bapak Ibu, mari kita kaji bersama ya mengenai 3 komponen minimal modul ajar yang ada di dalam kurikulum merdeka. Baik, kita yang akan bahas adalah bagaimana konsep modul ajar dan komponen modul ajar yang harus diketahui oleh para guru. Baik, nah, yang kita pelajari saat ini, kita akan belajar tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Apa saja? Nah, ini konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik ya. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Di sini ya, di dalam skema ini modul ajar dikembangkan itu sasarannya adalah profil pelajar Pancasila, kemudian diambil dari capaian pembelajaran yang merupakan diuraikan dalam alur tujuan pembelajaran dan diwujudkan atau diimplementasikan di dalam modul ajar. Baik, kita teruskan. Komponen modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Yaitu komponen modul ajarnya ya. Komponen modul ajar pertama adalah informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran. Nah, di sini informasi umum ya terdiri dari identifikasi sekolah, kompetensi awal maksudnya, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana target peserta didik, metode ya pembelajaran yang digunakan.
model pembelajaran yang digunakan atau metode pembelajaran yang digunakan. Komponen inti terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, kemudian tujuan pertanyaan pemantik ya, ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Kemudian lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan ya, bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Mari kita kaji bersama ya secara terperinci berikut ini. Nah, di sini komponen modul ajar. Satu komponen modul ajar pertama adalah informasi umum yang terdiri dari A. Identitas modul identitas modul, yaitu informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah SD, SMP, SMA, kelas, kemudian alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kemudian masih dalam komponen informasi umum ya. Di sini mari kita mempelajari komponen dari modul ajar yang informasi umumnya. Yang B adalah kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Nah, yaitu yang komponen B. Kemudian yang komponen C ya. Dari informasi umum ini ya, yang C adalah profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul ajar ya, modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Jadi, profil pelajar Pancasila ada 6 ya, tetapi tidak semuanya harus dicantumkan. Hanya dipilih sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar ya. Ini masih informasi umum ya, komponen modul ajar informasi umum. Yang C adalah profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pelajaran, pedagogi, dan kegiatan proyek ya, serta asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan ya, tentunya disesuaikan ya dengan tujuan Bapak Ibu dan materinya ya. Baik. Komponen modul ajar yang pertama ya, informasi umum juga terdiri dari yang D, yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dari sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan
kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Ya, ini komponen pertama yaitu informasi umum, ya. Ini yang termasuk yang informasi umum adalah yang bagian E, yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal ya, yaitu umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan konsentrasi jangka panjang. Itu peserta didik dengan kesulitan belajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna ya, dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir ya, aras tinggi ya, atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, ini informasi umum ya. Komponen pertama yang F ya dari informasi umum. Yang F adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan PJJ luring, dan blended learning. Nah, kemudian komponen yang kedua dari modul ajar yang harus ada ya, yaitu komponen inti. Nah, komponen inti ini terdiri dari A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. Ini ya komponen kedua, yaitu komponen inti. Pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang komponen inti yang kedua ya B ya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna yaitu manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Nah, kemudian dari komponen kedua dari modul ajar yaitu komponen inti, yang bagian C-nya berupa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen ya, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa
yang membuat sebuah komponen menarik untuk dibaca. Pertanyaan pemantik kedua contohnya, jika kamu diminta untuk membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, kemudian dari komponen modul ajar kedua, komponen inti, bagian yang D adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap ya. Ini perhatikan, kegiatan pembelajaran ada 3 tahap, yakni pendahuluan, yang tahap kedua inti, dan tahap ketiga adalah penutup yang berbasis metode pembelajaran aktif. Ya, ini komponen inti ya. Komponen modul ajar yang kedua adalah komponen inti ya. Ada 4 ini ya. 5 bagian ya. 5. Kemudian yang bagian ke-5 yaitu yang tadi kegiatan pembelajaran sudah. Kegiatan inti yang ke-5 ya ya, asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen, asesmen sebelum pembelajaran, diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran, formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Nanti insya Allah di dalam video berikutnya akan dijelaskan masing-masing jenis asesmen ini secara terperinci dan contoh pembuatannya. Baik, kita lanjutkan komponen inti yang ke-6-nya, yaitu bagian E adalah asesmen ya. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu sikap, yaitu pencerminan dari implementasi profil pelajar Pancasila ya. Pertama sikap, kita akan ambil dari profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Dapat berupa ini sikap diuji atau dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal ya. Nanti ini akan kita pelajari kembali ya secara terperinci mengenai asesmen. Yang kedua adalah performa. Ya, tadi sikap ya yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila itu dapat dilakukan dengan observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Untuk performa yaitu melalui presentasi, drama, pameran hasil karya, dan jurnal. Untuk tertulis bisa dilakukan dengan tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, atau benar dan salah ya. Itu komponen inti yang ke-7 adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar, kegiatan yang berbeda dengan kelas. Nah, itu loh ya komponen inti ya. Ada 7 ya. Kemudian yang komponen ketiga ya yang harus ada di dalam modul ajar yaitu lampiran.
Lampiran-lampiran ini terdiri dari A. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. Kemudian yang B, bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Ya. Yang A lembar kerja peserta didik lampirannya, yang B bacaan guru dan peserta didik ini harus dilampirkan. Kemudian yang C adalah lampirannya adalah glosarium. Apa itu glosarium? Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah ya, kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Komponen ketiga ya yang berupa lampiran berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet maupun lingkungan sekitar sebagai narasumber ya. Baik, Bapak Ibu, itulah ya 3 komponen minimal yang harus ada di dalam modul ajar sebagai persiapan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Jadi kesimpulannya ya, ada 3 komponen modul ajar yang minimal harus ada. 1 komponen ya berupa informasi umum, kemudian komponen inti dan lampiran ya. Baik Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk persiapan penerapan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan doa semoga Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat di dalam melaksanakan tugas untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi. Ya, baik. Terima kasih. Silakan ikuti terus channel Praetno Berbagi dengan informasi yang terbaru dengan cara like, subscribe, share kepada rekan-rekan guru lainnya, dan Bapak Ibu bisa notifikasinya diaktifkan agar mendapatkan video terbaru. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.